Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa. Selamat datang di kelas MOX Universitas Terbuka. Oke, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang cara pembuatan instrumen atau menginput, mengentry soal atau pertanyaan-pertanyaan untuk digunakan dalam survei. Oke, mungkin untuk saat ini kita bisa melihat bahwa kita sudah berada di dashboardnya surveiplanet.com ya. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, teman-teman harus tonton dulu video tentang pembuatan akun surveiplanet.com. Nah, sekarang kita sudah ada di dashboardnya Survei Planet ya. Kita untuk bisa mengentry pertanyaan-pertanyaan survei, maka kita harus membuat new survey. Di sini ada dua opsi. Kalau misal belum sama sekali, mungkin kita bisa klik di sini ya, new survey. Tapi kalau misal sudah pernah membuat, maka teman-teman bisa mengklik di sini new survey. Oke. Ada form di sini, ada survei title, email, dan welcome message ya. Survei title, emailnya nanti kita bisa isi optional, boleh diisi, boleh enggak, dan ini wajib diisi, boleh juga enggak diisi. Email dari respondennya ya tentunya ya. Nah, sekarang kita isi coba. Oke, formnya sudah kita isi. Judul surveinya saya buat survei minat siswa terhadap sekolah. Nah, kemudian apakah siswa diwajibkan untuk mengisi? Nah, kayaknya nggak perlu lah ya. Kemudian welcoming message-nya apa? Ucapan selamat datang gitu ya. Selamat datang dalam survei online minat sekolah. Jadi di sini ada gambaran terhadap surveinya ya. Ada 5 pertanyaan mendasar dan kemudian waktu yang dibutuhkan sekitar 5 menit. Kalau sudah selesai, maka kita save. Dan kita akan dibawa kepada lembar atau jendela di mana kita bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan survei. Oke, ada dua cara untuk mengentry pertanyaannya. Bisa secara manual, bisa juga dari template. Kita coba dari template ya. Di sini memang kalau misal dari template kita bisa mencari apa yang pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan memang sudah disediakan oleh Survei Planetnya sendiri. Sehingga nanti tinggal kita edit aja. Nah, di sini ada customer feedback, education, event, health and wellness, NPS survey dan lain sebagainya. Dan ini memang kebanyakan bahasa Inggris ya. Kita coba education. Seperti apa education? Kayak misalkan ini ada banyak sekali pilihan-pilihan di sini, ada pembelajaran jarak jauh, student survey dan lain sebagainya. Kita lihat student survey ya. Nah, seperti apa pertanyaan-pertanyaannya? Nah, seperti ini pertanyaan-pertanyaannya. Mana yang mungkin bisa digunakan? Which book did you enjoy reading the least this semester? Nah, kalau misal pertanyaan yang mungkin agak-agak nyerempet dengan minat sekolah, mungkin seperti ini. How safe do you feel at school? Nah, ini bisa dipakai nih. Dan mungkin ini pun bisa dipakai. Ya sudahlah, soalnya ini kan bahasa Inggris ya. Nanti kita tinggal terjemahkan aja ke bahasa Indonesianya. Ini dua-duanya bentuk skala. Coba-coba ada lagi nggak yang lain? Nah, mungkin ini ya kita coba bentuk rating ya. Nah, kemudian add question. Oke, sudah ada 3 pertanyaan kita dapat di sini. Dan untuk bisa ini kan bahasa Inggris ya. Kalau kita setting ke bahasa Indonesia maka kita bisa edit di sini ya. Tapi konon katanya untuk Survei Planet ini kita bisa setting terjemahkan secara otomatis ke berbagai bahasa. Ada 30 bahasa sih katanya ya. Tuh, tapi Indonesia nggak ada nih. Coba kalau misal Hindi bisa nggak? Save setting coba. Apakah berubah jadi bahasa India? Oh enggak ya. Oke, kita kembalikan ke bahasa Inggris. Mana bahasa Inggrisnya? Ini dia bahasa Inggris ya. Oke, kita kembali ke question. Sorry, belum di save. Save setting. Oke, beres. Nah, sekarang untuk bisa mengeditnya, kita bisa edit di sini ya. Ini untuk pindah-pindahin nih. Pindahin ke atas ke bawah dan ini untuk mendelete dan ini untuk menduplikat.
Ini kan bahasa Inggris ya, kita edit dulu menjadi bahasa Indonesia. Nah, oh sorry, di sini ya ngeditnya ya. Oke, jadi kalau misal kita mau ngedit ini previewnya sih sebenarnya ya, question preview tuh ya, ada tulisan question preview. Untuk ngedit-ngedit pertanyaannya kita bisa edit di sebelah kiri sini. Ini kita bisa buat bold ya, kita bisa buat bold atau buat ada link, kaitkan dengan link. Linknya dihubungkan ke URL ya, URL gitu, URL-nya entah kemana gitu ya. Udah gitu kita bisa menambahkan gambar, tapi kayaknya nggak bisa deh kalau misalnya gambar ya, harus yang pro. Nah kemudian oh ini atau di sini ya. Nah kan bener ya, untuk formatting title dan menambahkan gambar itu harus pro ya, harus pro gitu. Nah, kemudian ini kita bisa setting sebagai wajib dan ini skalanya ada beberapa tipe di sini ya. Ada bentuk skala, ada bentuk rating. Kalau rating berarti mirip-mirip dengan rating ya. Kalau misal ratingnya 1 unsafe, kalau ratingnya 10 itu safe. Nah, selain itu di sini juga ada essay, essay ya. Kemudian ada juga multiple choice. Nah, kemudian ada ya udah kembali ke skala aja dulu. Nanti untuk rating kita buat sendiri ya. Nah, untuk skala ini peserta bisa menggeser dari sini ke sini ya. Jadi kalau misal 10 berarti merasa aman, tapi kalau misal 0 berarti merasa tidak aman. Tapi ini deskripsinya bahasa Inggris. Nah, itu bisa dirubah di sini. Nah, rating of 1 is unsafe. Kita edit aja ya. Oke, sudah dirubah nih ya. Nilai rating udah dibuat jadi bahasa Indonesia dan udah lebih mudah dimengerti. Dan kemudian kita juga sebenarnya untuk yang pro, kita bisa menambahkan kolom komen tambahan. Barangkali ada responden yang ingin menambahkan komentar tambahan di sini sehingga surveyor bisa lebih mendapatkan gambaran tentang keinginan responden gitu ya. Oke, udah selesai. Kita simpan pertanyaannya, save question. Nah, setelah selesai, kita bisa kembali ke pertanyaan yang berikutnya. Ini sebenarnya ini skala ya. Yang berikutnya mungkin kita coba yang rating ya. How difficult was it to receive tutoring or extra help from your teacher? Nah, kita cobain ini ya. Nah, ini dia contoh dari skala ya. Skala atau rating? Oh, rating ini ya. Jadi ada rating. Nah, kalau misal rating ini masing-masing ada isian di sini. Oke, jadi ada isian. Ini kita bisa edit nih. Misalkan pilihan 1 2 3 4. Nah, ini mirip-mirip skala juga sih sebenarnya ya. Ini kita edit sangat sulit. Bukan sulit tapi sulit. Ininya sulit. Cukup sulit. Cukup mudah, sangat mudah gitu ya. Dan untuk template, nah di sini ada templatenya agree disagree satisfaction likely ya kayak gitulah. Jadi otomatis nanti di sini akan terisi. Kemudian di sini bisa di random original order urutan-urutannya ya. Kalau ini apa kita coba ya. Oh, ini jadi 2 kolom ya. Biar lebih bisa. Kalau slider apa? Slider oh berarti digeser-geser. Wah, lucu juga ya. Oke. Ini adalah rating ya. Sekarang kita coba multiple question ya, multiple. Coba pertanyaan lain kita buat new question dan multiple choice ya. Kita cobain multiple choice di sini. Oke, contohnya ini, mana bagian dari sekolah yang perlu diperbaiki? Misalkan bangunan rusak. Nah, contohnya kayak, nah ini untuk pilihan-pilihannya
kita buat di sini nih. Nah, jadi saat kita ketikkan maka akan muncul pilihan baru, kamar mandi. Bukan WC. WC atau mungkin toilet. Toilet laki, toilet perempuan, musola kayak gitu ya, dan seterusnya atau mungkin ada parkiran kendaraan. Oke. Nah, teman-teman di sini bisa memilih lebih dari satu ya. Bisa minimal, maksimalnya memilih berapa, dan minimal memilih berapa gitu ya. Jadi kalau maksimal pilih 2, maksimal pilih 2. Jadi responden itu bisa memilih toilet laki-laki dan toilet perempuan. Nggak bisa memilih 3 musola gitu. Laki-laki, perempuan, musola. Nggak bisa. Jadi maksimal 2 gitu ya. Nah, kemudian kita bisa random ordernya, jadi diacak nih. Diacak bisa, dan kemudian apa ini? Write in choice. Nah, jadi ada othernya. Kalau misal kita pilih ini, maka responden bisa menuliskan pilihan-pilihan yang memang nggak ada di sini. Write in choice. Wah, keren sekali ya lainnya. Kayak gitu ya. Dan itu merupakan multiple choice. Kita save question sudah di save, dan kemudian kita kembali. Nah, kemudian soal yang berikutnya ada apa lagi ya? Kita lihat. Ada bentuk form, ada bentuk scoring, ada range, date, time, image choice. Nah, teman-teman kalau misal nggak tahu ini tuh apa sih contohnya ya. Nah, teman-teman bisa langsung cari di template ya. Template, kita cari education, misalkan ya. Udah gitu kita ke yang tadi nih, student survey. Nah, di sini kita lihat, ini misalkan ada scoring nih. Scoring kita masukin, multiple choice udah, udah ya. Cuman sampai scoring. Kita add question, dan kemudian kita lihat scoring. Scoring itu kayak gimana sih? What type of learning method do you prefer? Nah, metode pembelajaran seperti apa yang kamu sukai gitu ya. Kita coba, kita edit. Nah, kayak gini pemirsa ya. Ternyata ini adalah mirip-mirip skala Likert, cuman berkolom-kolom. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan ya. Nah, oke, kita edit aja. Nah, pertanyaan sudah diedit, dan demikian juga scoringnya ya. Scoringnya nilainya gitu. Sangat buruk, sangat baik di sini. Dan kemudian kita juga bisa edit labelnya. Label ini nih, visual, auditory, reading, writing, dan kinesthetic di sini. Ya. Nah, kemudian ada unique score for each row. Artinya apa? Artinya kalau misal yang pertama 6, yang kedua nggak boleh 6 lagi gitu. Jadi harus berbeda. Jadi nanti ada perankingan di situ. Dan kemudian require score for all row. Jadi masing-masing ini nih, itu harus ada skornya. Walah. Kalau misalnya sudah selesai, maka kita simpan pertanyaannya dan kita kembali. Oke, sip. Udah 5 pertanyaan ya. Kita entry. Dan kalau teman-teman ingin mempreview dulu sebelum menyebarkan gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini, di preview ini ya. Nah, ini dia. Jadi pertama kayak gini ya. Ada selamat datang, dan kemudian begin. Mulai ini scoring ya. Dan kemudian ini adalah bentuk form dan lain sebagainya ya. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini tentang entry pertanyaan di survei planet. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.